Hai guys, welcome back to my channel Zuma Kreatif. Nah, siang ini teman-teman saya akan membagikan cara dan trik bagaimana caranya supaya jualan kamu di online itu bisa sukses. Nah, sukses itu banyak banget ya. Dari apa aja, itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, kali ini saya akan membuatkan kalian cara membuat iklan yang menarik supaya orang-orang itu mau datang menyerbu dagangan kita gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi ini menurut penelitian konsumen itu kebanyakan konsumen di online ya. Kita yang dibahas ini jualan online ya, bukan jualan offline ya. Jadi konsumen kamu itu membeli barang kamu itu bukan karena logika, tapi karena emosional. Lah, bagaimana saya bisa bilang begitu? Ya karena mereka itu nggak megang barang kita. Ini misalnya saya nih jualan ini ya. Terus ini kan hanya di HP aja kan. Mereka itu buka-buka gini, kemudian menemukan barang yang sangat menarik. Kata-katanya bagus, benar-benar bisa menggugah keinginan untuk membeli ya kan. Akhirnya mereka tergugah untuk membeli gitu loh. Jadi bagaimana? Kita harus bikin suatu kata-kata karena mereka tuh menemukan barang kita itu di iklan, di online. Mereka kan baca tuh. Nah, baca kan berarti kita harus menulis kata-kata yang bisa menggugah emosional konsumen gitu loh. Nah, gimana caranya? Caranya, satu langsung aja ya. Cari kata-kata sensorik yang bisa membangkitkan, menggugah emosional konsumen. Contohnya, misalnya produk bedak misalnya ya. Misalnya saya jualan bedak. Bedak ini bisa memutihkan kulit kamu dalam 3 hari. Ada diskon 10% buat kamu, misalnya gitu ya. Nah, memutihkan itu adalah kata-kata sensorik yang ada hubungannya dengan mata, dengan visual. Nah, jadi kita bikinnya itu supaya kita menggugah 5 panca indera. Panca indera konsumen itu kita gugah semuanya. Kemudian kita gugah juga dengan sensorik yang berhubungan dengan indera pendengaran. Karena dagangan kita itu misalnya kita jualan gitar, alat musik atau handset. Nah, itu yang kita olah supaya mereka itu tergugah emosionalnya untuk kepengen membeli produk kita. Ya kita bikin kata-kata sensorik yang ada kaitannya dengan indera pendengaran. Misalnya bising, nyaring, suaranya indah. Nah, itu kata-kata sensorik yang bisa menggugah emosional indera pendengaran konsumen gitu ya. Kemudian kalau kita itu jualan brownies atau bakso atau makanan-makanan, nah itu kan biasanya itu iklannya begini, harum, lezat, gurih, wangi. Nah di situ tuh otomatis sudah ada kata-kata sensorik yang berhubungan dengan indera apa itu? Indera perasa ya, pengecapan dan indera penciuman ya kan, wangi, gurih gitu. Jadi semua panca indera ini kita gugah, kita bikin sensorik supaya dia bisa menggugah emosional konsumen untuk kepengen membeli produk kita gitu. Nah, terus kata-kata sensorik lagi yang bergerak, misalnya kata kerja ya, meraup, meraih gitu. Nanti saya contohkan ya. Kemudian judul ya, kita bikin judul itu juga sangat penting. Kita mau bikin iklan itu harus pakai judul yang benar-benar bisa menggugah emosional konsumen. Jadi dari apa? Dari masalah konsumen. Konsumen itu punya masalah yang sulit diatasi, makanya mereka itu cari solusi. Nah, masalah mereka yang terberat itulah yang kita pakai judul. Contoh, kalian bisa lihat ya.
orang jual jamu. Itu jamu misalnya apa ya? Asam urat. Nah, judulnya tuh begini kan, sakit, linu, nyeri, ini solusinya. Jadi mereka itu punya masalah sakit, nyeri, itu kita kasih solusi. Minumlah ini. Itu biasanya judul yang kayak gitu itu gampang menggugah emosional mereka gitu. Kalau kita hanya jualan aja nih, halo ibu-ibu, saya jualan jamu nih, asam urat, sudah terkenal sejak tahun 2001. Harganya pun murah, komposisinya ini. Mereka nggak butuh komposisi karena orang awam tuh nggak ngerti ya kan. Mereka itu butuh sembuh gitu loh. Walaupun kalian gede-gede ini komposisi jahe, lengkuas, sabiloto, ya konsumsi mah nggak ngerti para konsumen itu ya kan. Mereka cuma mikir, emang gue pikirin apa itu gak ngerti. Aku hanya butuh sembuh gitu. Jadi yang kita paparkan, kita tulis di atas itu adalah jalan keluar masalah mereka. Itu yang kita pakai judul. Kemudian pakailah kata-kata yang dahsyat, yang bisa membangkitkan emosional mereka itu. Kata-kata seperti ini, contohnya nih, terbukti. Nah, misalnya kalian jualan bedak tadi ya, terbukti bisa memutihkan, terbukti 120 orang putih semua mukanya pakai ini, misalnya begitu ya. Nah, itu mereka jadi percaya, oh terbukti berarti produk ini bagus. Terus ada lagi juga nih kata-kata terbaru. Nah, terbaru, model baju. Jadi Anda nggak bakalan ketinggal zaman, Anda kelihatannya modis pakai baju ini misalnya gitu ya. Nah, itu kata-kata terbaru itu untuk menggugah emosional mereka itu. Dan lain-lain masih banyak lagi ya, seperti rahasia itu juga kata-kata penggugah ya teman-teman ya. Kita nggak sadar digugah terus sama pengiklan ya, makanya jangan banyak-banyak nonton iklan, nanti kalian jadi tergugah akhirnya boros beli terus ya. Nah, kemudian ada kata-kata pengganti yang harus kita ganti, kata-kata yang kurang dahsyat itu harus kecoret ya, diganti dengan contohnya nih, misalnya mendapatkan tuh kata-kata yang sangat sederhana, datar gitu ya, tapi kalau diganti dengan meraup, menggapai. Nah, misalnya contohnya begini. Jika Anda buka usaha bakso ini, Anda akan mendapatkan untung yang besar. Nah, mendapatkan kayaknya biasa aja, kadang dapat, kadang tidak ya kan. Tapi kalau kata-katanya diganti, jika Anda jualan bakso ini, Anda akan meraih untung yang sangat besar. Misalnya begitu. Berarti kan sudah diraih, sudah diraup, ya kan udah pasti gitu loh. Jadi otak mereka itu akan terpengaruh, akhirnya dia mau join kemudian beli gitu teman-teman ya. Nah kayaknya sudah cukup ya, segini aja, nggak usah panjang-panjang ya. Nanti kalian bingung, kalian cerna, kalian pahami, nanti kita sambung di next video yang akan datang ya. Saya akan terus membahas untuk newbie yang baru buka jualan online, kalian wajib banget nonton ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Bye-bye.